Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Setan menyebut Yesus sebagai anak Allah. Sebenarnya kata-kata lengkapnya itu seperti yang dicatat di dalam bagian paralel dari kisah ini dalam Injil Markus dan Injil Lukas. Di Markus 5 ayat 7 dikatakan, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Jadi bukan hanya anak Allah yang maha tinggi. Bahwa setan menyebut Yesus sebagai anak Allah tidak hanya di dalam kisah ini. Kata-kata yang sama diucapkan juga pada peristiwa yang lain. Di dalam Markus pasal 3 ayat 11. Bila mana roh-roh jahat melihat dia, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, engkaulah anak Allah. Dan saudara-saudara, bahwa ini benar, ini bisa dibandingkan dengan pernyataan ini mula-mula dinyatakan oleh malaikat kepada Maria. Dan selanjutnya juga Allah Bapa mengkonfirmasi itu pada waktu peristiwa pembaptisan Yesus. Lukas 1, 31-32. Kata malaikat ya, hendaklah engkau menamai dia Yesus. Dia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Ini kata-kata malaikat, persis dengan kata-kata setan. Anak Allah yang maha tinggi. Lalu waktu Yesus dibaptis, Matius 3 ayat 17. Terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi. Inilah anakku. Jadi Yesus anak Allah itu benar. Dan mengingat bahwa anak Allah yang digunakan oleh Yesus, gelar anak Allah yang digunakan oleh Yesus, itu berarti Yesus adalah Allah. Seperti dalam Yohanes 5 ayat 18. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Karena dia mengatakan Allah adalah bapaknya sendiri. Jikalau Allah adalah bapaknya sendiri, berarti dia anak Allah. Apa arti itu? Artinya adalah, dan dengan demikian dia menyamakan dirinya dengan Allah. Maka anak Allah adalah Allah. Anak Allah bagi Yesus artinya Allah. Itulah sebabnya dalam ayat yang kita baca tadi, orang Yahudi mengerti maksud dia mengatakan Allah adalah bapaknya bukan seperti pengertian orang-orang percaya lain, tapi dia sedang mengklaim sebuah kealahan, sebuah hakikat Allah. Itulah sebabnya mereka mau angkat batu dan lempar dia. Kenapa angkat batu lempar dia? Karena menganggap diri Allah itu hujatan. Menurut hukum Taurat, hujat, dosa hujat harus dihukum mati dengan lempar batu. Karena itu saudara, anak Allah itu Allah. Dan jikalau setan percaya Yesus itu anak Allah, itu berarti bahwa setan percaya Yesus itu adalah Allah. Dalam hal ini setan benar. Dalam Lukas pasal 4 ada juga kasus orang kerasukan setan. Dan di sana kita melihat bahwa setan-setan juga mengenal Yesus. Dan mempercayai atau memberikan klaim Yesus sebagai yang kudus dari Allah. Bahkan percaya dia adalah Mesias. Lukas 4:34. Hai engkau Yesus orang Nazaret, aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Lalu ayat 41. Dan dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, engkau adalah anak Allah. Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara, karena mereka tahu bahwa dia adalah Mesias. Berarti setan-setan tahu Yesus itu anak Allah. Setan tahu Yesus adalah yang kudus dari Allah, suci, tidak berdosa. Setan tahu bahwa Yesus itu adalah Mesias. Ini sekali lagi membuktikan setan sangat tahu siapa Yesus sebenarnya. Setan sangat mengenal Yesus. Dia tahu Yesus itu adalah Allah sendiri. Kalau setan tahu dan mengakui Yesus adalah anak Allah, Allah Mesias yang kudus dari Allah, anak Allah yang maha tinggi. Dan kalau sampai hari ini ada orang yang tidak percaya seperti itu, mungkin itu lebih buruk dari setan, lebih setani daripada setan sendiri.